Ini adalah cincin dari dewa cinta yang tidak sengaja jatuhkan dari dunia fana. Tanpa disadari anak laki-laki membawanya untuk mandi. Tiba-tiba tergelincir. Sabun jatuh ke tanah. Seketika berubah menjadi seorang perempuan. Hal yang disukai wanita adalah membantu pria mandi. Tapi sosoknya terlalu bulat. Si pria merasa bila membawanya keluar akan merasa malu, ingin putus dengannya, sampai seorang teman secara tidak sengaja mengucapkan sepatah kata, yang membuatnya sadar, sabun kalau dipakai terus akan menjadi kurus. Hingga sana, si pria membawa si perempuan pulang. Hari ini sudah berjalan 13 langkah, dan mengeluarkan keringat. Mandi bersama, makan siang tidak hati-hati, mie tumpah ke bajunya, mandi bersama, malam hari pergi bermain bola, membuat badannya kotor, harus mandi lagi. Pria itu mandi terus hingga kulitnya luka. Si perempuan pun akhirnya ada berubah, dan ternyata beneran menjadi kurus. Para teman si pria yang melihat itu, semuanya terkejut. Si pria dengan senang membawa si perempuan pulang. Saat dia menginjak tempat tidur, siap-siap menguji kuatnya kasur, sebuah pertanyaan tiba-tiba terlintas di benaknya. Apa yang akan terjadi dengan pacarnya apabila dia mandi terus? Tidak mungkin akan hilang menjadi busa kan? Si pria yang terpikir sampai sana, menolak keinginan pacarnya yang ingin memandikannya. Saat itu si pria sudah bau. Demi pacarnya yang cantik, ia bertahan tiap bulan baru mandi sekali. Teman-teman di sekitarnya tidak bisa menahan bau badannya lagi, menunjukkan rasa jijik. Sehingga hari itu si pria diam-diam membeli sekantong besar sabun mandi. Ingin mandi diam-diam. Tanpa sengaja sabun jatuh ke lantai, dan dilihat pacarnya. Sang pacar menangis sedih, memarah si pria karena ada sabun baru yang banyak. Setelah itu ia kabur di bawah hujan. Sang pria mengejarnya. Sudah terlambat. Gadis itu seperti ini di tengah hujan lebat, berubah menjadi gelembung sabun yang indah dan menghilang. Keesokan harinya anak laki-laki itu pergi ke atap dan membakar kotak sabun. Sedih selama 5 detik. Ia menangkap ikan di akuarium, memegangnya dan melepaskan. Ikan emas itu berubah. Dia menjadi gadis ikan mas dengan wajah cantik dan rambut merah. Penampilan gadis ikan mas benar-benar cantik, tapi tidak memiliki pikiran. Ingatannya hanya bisa bertahan 7 detik. Karena itu si pria baru memegangnya. Ia langsung lupa dengan identitasnya. Kemudian mengayunkan tangannya, menamparkan si pria. Masih ada 0,01 cm. Ia pun lupa kenapa harus menamparkan orang. Selanjutnya, ia sering lupa kalau sudah makan. Tiap hari membuka kulkas si pria berkali-kali. Si pria hanya bisa keluar untuk membeli banyak makanan. Barang di rumah pun menjadi banyak. Ini baru bisa mengenyangkan si gadis ikan. Saat berjalan keluar, si pria demi si gadis terus-terusan makan. Hanya bisa menyuruhnya untuk memberitahu dulu makanan apa yang ia suka. Setelah makan akan ke toko selanjutnya. Sebelum gelap mereka tiba di taman bermain, dan menaiki wahana. Di saat si gadis sedang takut berteriak, kemudian ia bisa lupa apa yang sedang dilakukannya. Menghadapi si gadis yang imut ini, si pria sangat peduli. Tiap hari akan merekam apa yang dikatakan si gadis. Hal yang mereka lakukan bersama. Tiap pagi akan memperlihatkannya ke si gadis. Kalau tidak ia bisa lupa si pria itu siapa. Hari-hari terus berjalan. Si pria tidak tahan lagi, dan mengubah gadis itu kembali normal. Dengan menahan sedih, ia memutuskan untuk menggunakan pisau rumahnya sendiri, yang akan digunakan untuk berubah menjadi wanita. Pisau itu ia biarkan di atas meja. Lalu perlahan muncul wanita berpakaian hitam, yang muncul di atas meja. Si pria membawa wanita itu jalan-jalan, tapi bertemu dengan beberapa bajingan. Si pria berpikir itu menjadi pahlawan. Tak disangka ia didorong oleh si wanita, dan langsung maju ke depan, melawan para bajingan. Mereka tanpa sungkan memegang pundak si wanita, dan langsung dipukul hingga berdarah. Wanita ini aneh, dan langsung menukar pakaian para bajingan menjadi bikini. Salah satu yang paling jago mukul, pun dibelah menjadi 2. Hal ini membuat para bajingan kabur ketakutan. Hari selanjutnya, ia membawa si wanita jalan-jalan. Tapi si wanita merasa dirinya tidak bahagia. Hingga suatu hari mereka berdua tiba di depan kedai ikan. Dan ia mengenali bos pemilik toko di sana. Kenapa toko pisau yang dulu sudah tidak dibuka lagi? Si bos pun tidak memedulikannya. Kemudian si wanita memberitahu pria, bos toko ini dulunya adalah penjual pisau. Salah satunya adalah pisau di rumah. Kemudian toko tidak berjalan lancar dan tutup. Kemudian ia pun dijual. Tak disangka mereka akan bertemu lagi. Ia menyadari si perempuan
sama sekali tidak melupakan bos itu. Dan bos itu adalah orang pertama yang menggunakannya. Si pria sakit hati dan pulang ke rumah dengan motornya, dan meninggalkan pisau itu kepada si bos. Setelah ia pulang ke rumah, ia mulai balas dendam, seperti boneka Rusia. Kaktus gadis cantik berduri, atau biji semangka kecil dan halus. Dia memainkan semuanya, tetapi dia selalu merasa tidak cocok, hingga ia melihat HP di depannya. Muncul sebuah ide. HP selama 24 jam akan terus berada di sisi. Ingin melihat apa akan merekomendasikannya. Ia ingin mengubahnya menjadi pacar. Inilah baru perhatian. Berbuat ia berbuat. Ia melempar HP-nya ke atas. Dan segera berubah, menjadi seorang wanita yang keren. Wanita itu sangat perhatian, hanya dengan memegang dada si pria. Semua ide di pikiran pria dan hobinya, ia bisa mengetahuinya. Si pria merasa lapar. Di luar sudah ada orang yang mengantar makanan. Ini adalah makanan yang dipesan oleh si wanita. Semua jenis sayur adalah makanan kesukaannya. Di saat keduanya makan, si wanita menyalakan speaker, mengalunkan musik romantis. Mereka selesai makan dengan senang. Keesokannya mereka pergi keluar. Mobil yang si wanita pesen pun sudah datang. Si wanita melambaikan tangannya. Semua restoran di sini muncul di hadapannya. Di siang hari, si wanita memilih salah satu tempat untuk makan. Tak disangka baru duduk, wanita yang begitu lembut juga datang, yang terus memantau si pria. Segera diketahui bahwa jantung pria itu berdetak lebih cepat dan wajahnya memerah. Dengan cepat mencari pencarian. Yang ternyata perempuan itu adalah cinta pertamanya. Yang ternyata perempuan itu adalah cinta pertamanya. Ia sama sekali tidak melupakannya. Sayangnya si perempuan sudah lupa. Ia hanya melihat si pria, kemudian memperkenalkan pacar barunya. Juga tidak melupakan wanita di sebelah pria. Mengatakan seleranya semakin lama semakin jelek. Ternyata berhubungan dengan seorang tante. Si wanita emosi, dan matanya memancarkan sinar biru, yang dipancarkan ke HP si gadis. Dengan cepat ia menemukan sesuatu. Ternyata berhubungan dengan orang di waktu yang sama. Kemudian ia menggunakan HP si gadis untuk mengirim pesan ke semua laki-laki tersebut, mengajak mereka untuk makan dan ketemuan. Beberapa menit kemudian semua pacarnya datang ke restoran. Si gadis sangat ketakutan, kemudian langsung kabur. Kali ini si pria pun memahami kebaikan si wanita. Ketika dia sampai di rumah, dia mengeluarkan cincin transformasi di depan wanita, dan memberikannya ke si wanita, mengatakan dirinya tidak akan mengganti pacar lagi. Tapi di saat si pria tidur, dengan lambaian tangannya, ia mengubah beberapa, kemudian mengikat si pria. Ternyata perhatian si wanita ke pria sebelumnya. Ternyata perhatian si wanita ke pria sebelumnya. Itu semua hanya pura-pura. Sebenarnya ia sangat membenci si pria. Di saat ia masih sebuah HP, si pria sering bergadang main permainan, hingga ia ingin meledak. Si pria tetap saja tidak berhenti. Saat di toilet juga pernah menjatuhkannya, dan terkena cairan air. Ia sama sekali tidak bisa terima. Yang lebih menjijikkan lagi, pria ini sebenarnya jelek, tapi tiap hari mengambil foto dan membagikannya di sosial media. Hari ini akhirnya ia berubah. Ia harus memberikan si pria pelajaran. Hidup dikontrol oleh orang lain. Kemudian ia pun mengubah si pria menjadi robot. Mulai sekarang ia akan hidup di bawah kontrol. Saat itu teman si pria sedang ngobrol dengannya. Kemudian merasa cara si pria bicara berbeda, seperti balasan dari robot. Ia khawatir si pria sudah terkena masalah. Segera pulang ke rumah mencarinya, dan menyadari si pria sedang dikontrol oleh HP-nya. Si wanita tidak ingin temannya si pria ikut campur, dan langsung menyuruh si pria untuk membunuh temannya. Di saat itu anting-anting si wanita memancarkan sinar merah. Ternyata baterainya telah habis. Si pria langsung kabur dengan mengambil charger HP. Akhirnya di menit terakhir, ia mencabut kabel charger. Kemudian wanita kembali lagi menjadi HP. Si pria akhirnya tahu, semua benda tidak mungkin bisa menjadi pacar yang sempurna. Dan di sampingnya si gadis yang peduli dengannya, barulah yang sebenarnya. Ia menyatakan perasaan kepada temannya. Keduanya pun bergandengan tangan, dan melewati hidup yang bahagia.